Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai 5 dokumen ataupun berkas yang pasti dibutuhkan untuk mendaftar P3K tahun 2021. Nah, jadi teman-teman bisa persiapkan dari sekarang 5 dokumen ini agar nantinya pada saat pendaftaran sudah dibuka, teman-teman sudah siap 100%. Dan juga ini untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan teman-teman, seperti ukuran dokumen terlalu kecil ataupun terlalu besar, dan juga dokumen tidak jelas ataupun buram dan lain sebagainya. Karena di P3K tahun lalu ini lumayan banyak teman-teman pelamar yang gagal di seleksi berkas ini. Kendalanya ya karena itu tadi, ukuran dokumen ini terlalu kecil ataupun terlalu besar, dokumen buram ataupun tidak jelas dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk menghindari kesalahan yang sama, alangkah baiknya jika teman-teman mempersiapkan semuanya dari sekarang. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru terkait pendaftaran P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Kemudian berikut adalah dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar P3K teman-teman yang bisa teman-teman persiapkan dari sekarang. Yang pertama yaitu kartu keluarga atau KK. Pastikan NIK dan KK pelamar sesuai dengan data terkini yang ada pada Dinas Kependudukan. Nah, jadi kartu keluarga atau KK ini nanti akan digunakan untuk membuat akun di sscisnbkn.go.id teman-teman, yaitu dengan memasukkan nomor KK tersebut. Dan pastikan antara NIK dan KK ini sudah sesuai teman-teman dengan data terkini yang ada pada Dinas Kependudukan. Karena sistem sscisnbkn nanti secara otomatis akan menampilkan data diri pelamar melalui NIK dan KK yang didaftarkan. Jadi apabila NIK dan KK nanti tidak sesuai, maka teman-teman tidak bisa membuat akun di sscisnbkn.go.id. Tahun kemarin banyak kendala seperti ini teman-teman, yang mana ada pelamar yang tidak bisa membuat akun di sscisnbkn.go.id ketika memasukkan NIK dan KK keluar tampilan NIK dan nomor KK tidak sesuai. Jadi hal seperti ini membuat sebagian pelamar panik teman-teman, karena pembuatan akun ini ada batas waktunya. Jadi sebelum teman-teman mendaftar, pastikan NIK dan KK sudah sesuai agar nanti tidak terjadi kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan seperti tahun lalu. Kemudian dokumen yang kedua yang harus teman-teman persiapkan yaitu scan kartu tanda penduduk KTP elektronik. Nah, jadi nanti selain digunakan untuk membuat akun di SSCN, KTP juga diunggah teman-teman pada kolom unggah berkas berformat PDF. Untuk ukuran ini biasanya minimal 100 KB dan maksimal 500 sampai 600 KB. Jadi teman-teman persiapkan saja. Kemudian dokumen yang ketiga yaitu scan ijazah. Nah, jadi teman-teman persiapkan saja scan ijazah yang teman-teman miliki. Kemudian dokumen yang keempat yaitu scan transkrip nilai. Nah, untuk transkrip nilai ini sama teman-teman dengan ijazah, baik itu ukuran maupun format file. Kemudian dokumen yang nomor 5 yaitu pas foto background merah. Nah, jadi teman-teman persiapkan saja foto diri berpakaian rapi background merah format JPEG. Nah, jadi itulah 5 dokumen yang pasti dibutuhkan untuk persyaratan mendaftar P3K tahun 2021. Kemudian ini adalah contoh pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi pada P3K tahap pertama teman-teman. Kita lihat di sini. Daftar nominatif peserta seleksi penerimaan PPPK tahap 1 Kabupaten Jepara tahun anggaran 2019 yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Nah, ini cukup banyak teman-teman, ada sekitar 30 pelamar teman-teman yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dari berbagai macam kesalahan, salah satunya yang sudah kami sebutkan di atas. Jadi eman sekali teman-teman kalau sampai tidak lolos, teman-teman akan kehilangan kesempatan mengikuti seleksi P3K karena kurang teliti dalam membaca persyaratan yang ada. Jadi jangan sampai teman-teman. Kemudian ini adalah ketentuan unggah dokumen teman-teman. Ini adalah tampilan unggah dokumen pada seleksi P3K tahap pertama yaitu pada tahun 2019 yang lalu, yang mana di sini ada beberapa jenis dokumen yang diunggah. Kita lihat di sini. Di sini ada ijazah terakhir, KTP, pas foto, transkrip nilai dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada ketentuan unggah dokumen teman-teman. Jadi teman-teman sebelum mendaftar, teman-teman perhatikan ketentuan terlebih dahulu. Kita lihat poin yang pertama. Format berkas yang diterima PDF atau JPG sesuai ketentuan per jenis dokumen.
Nah, jadi setiap jenis dokumen ini sudah ada ketentuannya teman-teman. Contohnya kita lihat yang pertama, ijazah terakhir ini formatnya PDF. Kemudian KTP ini berformat JPG, pas foto ini juga JPG, transkrip nilai ini PDF. Jadi teman-teman sesuaikan. Kemudian poin yang nomor 2, ukuran minimal setiap berkas adalah 100 KB dengan ukuran maksimal tergantung jenis berkas. Nah, jadi minimal setiap berkas ini adalah 100 KB teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai di bawahnya 100. Ya minimal 100 kalau bisa di atasnya. Kalau untuk maksimal di sini ada ketentuan per jenis dokumen. Kita lihat. Ijazah terakhir ini ukuran maksimalnya 700 KB. Kemudian KTP ini ukuran maksimalnya 200 KB. Pas foto ini maksimalnya 200 KB. Transkrip nilai ini maksimalnya 500 KB. Nah, jadi teman-teman sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Kemudian yang poin nomor 3, jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silahkan dikecilkan ke resolusi lebih kecil dengan catatan tulisan pada berkas harus terbaca dengan baik. Nah, jadi apabila berkas yang teman-teman miliki ini misalkan 1 MB. Nah, jadi teman-teman kecilkan terlebih dahulu ke resolusi yang lebih kecil. Jadi seperti itu. Kemudian yang poin nomor 4, segala bentuk salah unggah tertukar, berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Nah, ini merupakan tanggung jawab dari masing-masing pendaftar, teman-teman. Makanya di sini teman-teman harus hati-hati, harus teliti. Dan kami sarankan teman-teman nanti sebelum mengunggah dokumen, teman-teman kumpulkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang akan diunggah. Teman-teman jadikan dalam satu folder. Kemudian teman-teman beri nama folder tersebut, misalkan unggah P3K misalkan. Kemudian masing-masing dokumen teman-teman beri nama juga dengan jelas, misalkan scan ijazah, scan KTP, pas foto ukuran sekian, dan lain sebagainya. Ini untuk memudahkan teman-teman agar nantinya teman-teman tidak salah unggah atau unggah tertukar. Kemudian jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek hasil unggahan dengan menekan tombol lihat. Nah, di sini ada tampilannya seperti ini teman-teman. Di sini kan warnanya abu-abu dilihat. Nah, ini warnanya hijau. Nah, jadi apabila hijau berarti ini sudah diunggah. Teman-teman nanti bisa mengeceknya dengan klik tombol lihat ini untuk memastikan apakah dokumennya sudah benar atau tidak, apakah dokumennya terpotong atau tidak. Jadi teman-teman bisa cek terlebih dahulu sebelum mengakhiri pendaftaran. Kemudian kita lihat poin yang terakhir, Anda dapat mengunggah ulang berkas misalnya jika hasilnya tidak jelas, terpotong sesuai keperluan sebelum mengakhiri pendaftaran. Nah, jadi itulah ketentuan unggah dokumen teman-teman yang harus teman-teman perhatikan agar nantinya teman-teman bisa lolos seleksi administrasi P3K tahun 2021. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami, yaitu 5 dokumen atau berkas yang dibutuhkan untuk mendaftar P3K dan juga ketentuan dalam mengunggah berkas di sscsnbkn.go.id. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.